Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Judul renungan kita hari ini ialah tinggal di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagian hamba-Mu, menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, sehingga ketika mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka dikuatkan. Kami semua boleh lebih dekat dengan Engkau, dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku." Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Ranting itu menjadi sebagian dari pokok anggur yang hidup. Perhubungan hidup, kekuatan, dan kelebatan berbuah dari akar ke ranting-ranting tidak terhalang-halang dan tetap. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, satu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa menghisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan tabiatnya sendiri. Hidup pokok anggur itu akan ditunjukkan dalam buah yang harum pada ranting-rantingnya. Siapa yang tetap di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bila kita hidup oleh iman kepada anak Allah, buah-buah roh akan kelihatan dalam kehidupan kita, tidak satu pun akan hilang. Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Meskipun cabang yang menempel itu tampaknya disatukan dengan pokok anggur, mungkin tidak ada hubungan yang penting. Dengan demikian, tidak akan ada pertumbuhan atau kesanggupan untuk berbuah lebat. Demikian juga, mungkin tampaknya terdapat hubungan dengan Kristus tanpa persatuan yang sebenarnya dengan Dia oleh iman. Suatu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam jemaat, tetapi tabiat dan tingkah laku menunjukkan apakah mereka berada dalam hubungan dengan Kristus. Jika mereka tidak berbuah, mereka adalah ranting-ranting yang palsu. Perpisahan mereka dari Kristus meliputi suatu kebinasaan yang sama sempurnanya seperti yang dilambangkan oleh ranting-ranting yang mati. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 319 dan 320. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena waktu yang istimewa ini kami boleh gunakan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Adalah kerinduan kami untuk tetap tinggal di dalam-Mu, Yesus, sehingga kami selalu berbuah. Tolonglah kami Tuhan, agar hari ini kami boleh melakukan yang terbaik untuk-Mu, sehingga
dalam hidup ini kami benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Kami tetap berkarya bagimu dan kami terus berbuah menghasilkan hal-hal yang indah untuk kerajaan sorga. Tolonglah anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, biarlah mereka semua akan diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi. Mereka tetap dekat dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Karena kami menyerahkan total hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Dalam nama Yesus, amin.